Ini memang problematik kita dari dulu ya. Jadi mengajarkan sastra dengan cara mengenalkan karya-karya pengarang kita. Mungkin nggak salah, tapi yang kemudian menjadi problem adalah kita belajar menghafal. Seharusnya saya mungkin sepakat sama Nirwan Dewanto ya. Pelajaran sastra itu harus diajar orang bagaimana orang bisa bernarasi, bagaimana orang bisa memperoleh pelajaran kreatif. Mungkin saya sih memilihnya sebenarnya kembali ke zaman dulu. Jadi belajar mengarang, gitu loh. Bukan lagi belajar bagaimana mengetahui karya-karya dari para pengarang kita gitu. Jauh lebih produktif kalau kita kembali ke era belajar mengarang itu. Karena apa? Belajar mengarang ini kan sebuah proses kreatif. Kita diajar berproses berpikir ya sebenarnya. Berimajinasi, proses berpikir, proses menyusun karangan. Di situ kita diajar membuat plot, membuat karakter ya, walaupun mulai dari itu sendiri. Nah, saya kira hakikat dari pelajaran sastra itu harusnya segitu. Mungkin boleh lah. Sebagai pengenalan dasar awal, boleh kita tahu Khairil Anwar, Pram, Mohtar Lubis, dan seterusnya ya. Mungkin boleh. Tapi itu jangan dijadikan dasar untuk menyatakan lulus atau tidak lulus siswa gitu loh. Beda ya. Tapi kelulusan itu harus dimulai ketika seseorang bisa menghasilkan atau menghasilkan karya kreatif, yaitu belajar mengarang itu. Nah, inilah menurut saya yang menurut saya harus kita rombak gitu. Jadi mungkin dalam era yang kayak sekarang itu lebih tepat kalau kita mengajarkan tentang creative writing di para siswa, murid-murid kita di sekolah dasar dan SMP dan SMA gitu. Ini dampaknya akan jauh lebih positif dibandingkan kalau kita belajar menghafal, nanti dia akan lupa. Khairil itu siapa sih? Pada saat dia kuliah di lain jurusan nanti ya, pasti dia lupa. Tapi dia tidak akan lupa kalau di suatu saat ketika mereka sekolah itu punya karya. Karya itu karya misalnya ya berupa karangan ya, esai. Sebenarnya kita diam-diam kan mengajarkan soal proses berpikir, belajar kritis, berpikir kritis, belajar logika, tentu saja belajar bahasa, menaklukkan bahasa sebagai modal dasar nanti sebagai seorang penulis gitu loh. Penulis jangan diartikan orang itu harus menghasilkan tulisan untuk karya sastra ya kan, enggak kan. Nanti pada titik tertentu kita perlu gitu loh mengkomunikasikan gagasan lewat tulisan, apapun bentuknya. Di masa sekarang ini kan kita caption aja kan perlu pelajaran berbahasa, logika, hukum-hukum bahasa, pengetahuan tentang ejaan, ya kan? Apapun itu event itu sebuah caption ya. Tapi kalau kita rapi dalam soal ini, orang tuh tahu bahwa oh, orang ini sangat baik dalam menata pikiran. Dia pasti hidupnya baik, jalan hidupnya pasti lurus-lurus aja, dan di orang ini pasti kalau dikasih pekerjaan akan selesai. Itu gunanya di situ. Jadi jangan diartikan menulis hanya untuk mengarang, tapi menulis untuk belajar berpikir. Itu proses kreatif yang semua orang membutuhkan pada titik tertentu nanti di masa dia bekerja, gitu. Ya ini paling problematik ya. Kadang-kadang itu digampangkan ya. Saya tahu ada sistem kuratorial di situ, tapi saya membaca kurator-kurator ini tidak pernah merasa memilih ya karya-karya yang mereka tentukan kemudian. Lalu mereka juga merasa tidak ikut menyusun dalam buku program. Ini kan hal-hal yang menurut saya nggak boleh lagi terjadi gitu. Bahwa seorang kurator tugasnya harus memahami bahwa dia memang ditugaskan untuk mengkurasi buku-buku yang layak ya untuk dijadikan buku teks dalam pelajaran. Itu kan gitu tugasnya kurator. Tapi kan belakangan kurator mengakui kesalahannya ya dalam kasus ini gitu. Nah, menurut saya yang lebih penting diperbaiki adalah berpikir kritis.
Jadi pada saat kita diposisikan sebagai seorang kurator, kita harus mengerti tugasnya dan mempertanyakan banyak hal di dalamnya. Jangan mau sekadar tanda tangan, kemudian nggak ikut menyusun buku program, lalu kita menemukan soal-soal etik yang mendasar yang harus kita perbaiki gitu. Dan saya tahu persis cara kerja teman-teman kita di Dikbud ya. Jadi kadang-kadang soal-soal ini bisa lolos karena menggampangkan. Jadi mereka tuh kerjanya template biasanya. Jadi sudah ada yang dulu itu dipakai lagi gitu tanpa harus meninjau. Bayangkan tebalnya kan hampir 800 halaman katanya ya buku program itu. Bagaimana mungkin dalam satu hari kurator-kurator walaupun jumlahnya banyak gitu, itu menghabiskan membaca seluruhnya gitu. Itu kan mereka merasa kemudian diakal-akali mungkin ya, sayang sekali gitu. Nah, saya kira yang lebih penting menurut saya buku-buku teks itu tidak dalam kerangka memberikan hafalan. Itu yang paling penting, kembali lagi ke soal tadi ya. Tapi bagaimana menunjukkan salah satu cara kerja dunia tulis menulis itu, dunia kreatif itu, memberikan cara berpikir yang kreatif gitu. Jadi tidak hanya creative writing, tetapi juga creative thinking yang harus dibenahi dalam proses belajar mengajar di kita gitu. Nah itu tentu saja pelajaran bahasa yang ininya ya, yang menjadi dasar dari pengajaran semuanya. Nggak hanya pelajaran sastra, tapi pelajaran berbahasa. Saya kira iya, guru-guru harus memahami. Kalau sekarang kan mereka tugasnya berat ya. Bayangkan harus memilih sekian puluh buku ajar yang mungkin buat mereka asing ya. Buku-buku pram karena zaman dulu mungkin kan dilarang, sekarang boleh gitu. Tapi kan membaca pram kalau dari konteks kebahasaan sekarang kan berat buat kita. Jangankan memahami maknanya, ya kan? Jarak kebahasaan aja kita sulit banget paham. Ini saya baca 2-3 kali loh Bumi Manusia itu baru kemudian memahami. Itu pun ditambah dengan menonton pertunjukan ya. Non film pertunjukan gitu. Baru maksudnya pram tuh ini pesannya gitu. Apalagi anak-anak sekarang, kalau suruh baca pram, ya berat banget buat mereka karena bahasanya berbeda sekali, gitu. Nah, mengapa kita harus keras kepala ya, mengajarkan hal-hal yang sudah punya jarak dengan kebahasaan di kita? Kenapa kita nggak langsung kepada pokok persoalannya? Kita harus mengajarkan dunia kreatif ke anak-anak itu, akan jauh lebih berguna gitu. Jadi pelajaran bahasa, pelajaran sastra tidak mengajarkan bagaimana cara orang menghasilkan karya sastra, tetapi belajar bagaimana menghasilkan pikiran yang kreatif gitu. Itu yang paling penting gitu. Karena kita nggak bisa mencetak semua orang jadi sastrawan, jangan salah gitu. Tapi mencetak orang menjadi ahli pada saatnya, dasarnya salah satunya adalah creative thinking itu, berpikir kreatif. Saya memahami ini karena saya punya basic yang kayak tadi ya. Dasarnya kan sebenarnya creative writing, ya kan? Saya bukan penyair, saya merasa tidak cerpenis, saya merasa tidak sutradara, tidak merasa penulis naskah, tapi saya adalah penulis kreatif. Kalau cara memandangnya dengan itu, dengan penulis kreatif, maka kemanapun arah yang akan kita tuju, genre apapun yang akan kita tulis, itu dengan sangat mudah. Karena kita mulai dari sesuatu yang behind, sesuatu yang berada di belakang dari karya. Ini adalah proses gitu. Proses inilah yang sebenarnya harus ditularkan kepada orang gitu loh. Bahwa dia menghasilkan nanti pementasan, dia menghasilkan naskah, puisi, bahkan sampai ke seni rupa gitu. Buat saya sebuah keniscayaan aja. Karena kita belajar di balik dari karya itu gitu. Jadi buat saya mungkin sudah masanya ya meninjau kembali sebutan cerpenis penyair itu. Jadi sekarang dalam problem di masa sekarang menurut saya itu nggak ada lagi batasan-batasan rigid semacam itu gitu. Saya bukan cerpenis, bukan penyair, bukan juga sutradara yang betul-betul melakoni terus-menerus sutradara aja gitu. Tapi kita harus mencoba menggali sesuatu yang lebih mendasar dari itu gitu. Sehingga orang kejurusan mana aja bisa dia kemudian. Kan itu yang sebenarnya terjadi ketika saya tidak ingin mengglorifikasi diri bahwa di masa-masa bagaimana Plato, di mana Socrates itu hidup ya. Orang itu basic pengetahuannya kan filsafat,
Ya gitu. Kalau sekarang karya kreatif menurut saya, berpikir kreatif itu sebagai energi dasar, dia mau melukis, dia mau menulis, dia mau jadi jurnalis, mau jadi apa aja. Bisa gitu. Jadi tidak lagi ya, orang mengkotak-kotakkan. Misalnya saya gitu, ketika nyutradarai orang kaget gitu, loh kok dia bisa jadi sutradara? Kapan dia mulai belajar teaternya gitu? Ini pikiran-pikiran menurut saya pikiran yang terkotak-kotak, jadi rigid picik gitu akhirnya gitu. Karena dia tidak berada di belakang dari karya kreatif itu. Ketika kita memahami yang namanya creative writing sebagai basic pengetahuan dasar bagi kerja kreatif, maka orang ke jurusan mana aja, orang langsung yakin percaya bahwa memang dia punya pengetahuan untuk itu. Salah satu contoh yang paling besar untuk ini, paling penting adalah bagaimana Garin Nugroho melakukan proses kreatif. Itu contoh paling dasar. Ya, penulis muda saya kira Anda tidak boleh menyerah ya. Itu paling penting. Hanya gara-gara ditolak oleh media massa. Sekarang alternatifnya banyak. Anda bisa publikasi karya masing-masing lewat blog pribadi, lewat media sosial juga bisa. Tapi bukan itu sebenarnya. Kalau begitu sudah puas, artinya Anda tidak kuat, tidak cukup tangguh masuk di dunia tulis menulis. Ujilah karya-karya Anda ketika Anda dikurasi oleh seseorang yang punya otoritas melakukan kerja kuratorial itu. Kalau Anda lolos di situ dan tangguh terus-menerus, yakin bahwa Anda betul-betul dicintai oleh dunia tulis menulis. Bukan hanya mencintai, tapi Anda dicintai. Itu adalah hidup Anda. Dan Anda di situ bisa berjuang, memperjuangkan banyak hal. Nilai-nilai kemanusiaan, etika, moral. Jadi jangan berpikir menulis hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk mencari honor. Tetapi menulis adalah sebuah perjuangan bersama untuk menegakkan nilai-nilai sosial, keadilan, bahkan dalam proses kita menjadi manusia. Saya kira itu pesan yang paling penting di masa sekarang.